Halo adik-adik semua, welcome back to my channel. Kak, Steph error deh, dikira lagi ngevlog ya. Oh iya kak, aduh. Oke, ulang. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama kita, kakak-kakak TOS Tutorial for Others by Spookiers. Halo. Oke, akhirnya Kakak Tos comeback nih adik-adik. Udah lama banget ya kita nggak ketemu, udah hampir 2 bulan lebih loh kita nggak ketemu. Semoga kabar kalian baik ya. Nih Kak Jessica, hati ini tidak kuat berpisah lama-lama dengan adik-adik tercinta. Waduh, Kak Steph, dramatis banget. Aduh, ya dong kak, biar lebih menghayati gitu loh. Iya deh Kak, iya. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian masih pada inget gak nih sama kita? Ayo, pada inget nggak ya? Apa kita perkenalin diri lagi aja kali ya kak? Boleh Kak Steph. Halo adik-adik semua, aku Kak Jessica. Dan aku Kak Stefani. Tapi di sini nggak cuma ada kita doang loh. Hari ini kita ditemenin juga sama kakak-kakak TOS yang keren-keren. Widih, siapa aja tuh Kak Steph? Nah, hari ini kita ditemenin sama Kak Jesslyn. Halo Kak Jesslyn. Hai. Selanjutnya, Halo adik-adik semua, masih ingat sama aku nggak, Kak Jocelyn? halo Kak Jesslyn. Kak. Oke, halo adik-adik semua, aku Kak Michelle. Halo Kak. Michelle. Dan yang paling terakhir, halo adik-adik semua, namaku Kak Tifa. Halo Kak Tifa. Halo Kak Tifa. Oke. Nah, itu dia kakak-kakak yang bakal temenin kita nih adik-adik. Oh iya, adik-adik sadar gak sih? Kayaknya ada yang kurang nih personil kita. Aduh, personil siap Kak siap. Tapi bener nih, di sini kita kurang Kak Feb sama Kak Betram. Jadi kita tuh kayak kehilangan sebagian jiwa dan raga. Ya bener banget Kak Steph. Mereka udah sibuk siapin kelulusan mereka. Jadi kita doain ya yang terbaik buat mereka. Semangat! Bener Kak Jessica, walaupun gak ada Kak Feb dan Kak Betram, kita harus tetap semangat dan gembira ya. Yes. Oh ya, ngomong-ngomong, di bulan Maret ini ada apa sih Kak? Ayo, oke. Jadi di bulan Maret ini kita tuh merayakan yang namanya Hari Puisi. Wah, kalau gitu ada hubungannya dong sama tema TOS kita hari ini. Bener banget nih Kak. Makanya temanya dari tadi udah aku spill juga, dan di sini kakak-kakak TOS semua kan pada pakai nih kayak topi-topi apa tuh namanya? Puitis, penyair. Nah, ya semacam itulah ya. Dan Kak Jessica juga udah pakai kumis yang khas banget ini, oke? Nah, makanya temanya juga tadi sekaligus udah aku spill dengan bahasa yang sangat indah dan bermakna. Mulai lagi nih Kak Steph. Oh iya Kak, ampun. Oke, jadi tema kita hari ini adalah puisi. Oh alah, pantas aja dari tadi tuh Kak Steph kayak dramatis banget gitu. Betul. Oke deh, nah sebelum kita nyampein materi tentang puisi, kita seru-seruin dulu kali ya Kak Steph. Ngapain tuh Kak? Main games dong. Oke deh. Nah sebelum itu, aku mau kasih tahu dulu nih ke adik-adik bahwa TOS kita kali ini konsepnya tuh pre-recorded. Jadi nggak secara live ya adik-adik. Nah bener tuh kata Kak Steph. Jadi adik-adik siapin kertas ya buat jawaban games kita hari ini. Langsung deh kita panggil Kak Joce buat jelasin games kita. Halo Kak Joce. Halo. Oke, aku bakal jelasin bentar lagi ya. Oke, ini jadi games pertama kita adik-adik adalah games tebak lagu. Tapi kayak yang udah dikasih tahu sama Kak Jessica sebelumnya, kalau ini pre-recorded, jadi udah di-record sebelum adik-adik nonton itu kita udah record ini semua. Jadi kita nggak bakal tahu apa yang bakal adik-adik jawab. Nggak kayak pertemuan sebelumnya. Jadi kita minta tolong adik-adik buat tulis jawaban dari games yang bakal ada di selembar kertas. Nah untuk games pertama ini bisa ditulis dulu nih di atas ya. Game 1 dikasih 3 nomor ya, 1, 2, 3. Nanti tulis jawabannya. Terus nanti di akhir pertemuan kalian boleh foto dan kirim jawaban-jawaban dari kertas kalian itu. Oke adik-adik, aku bakal jelasin peraturannya dulu ya.
Jadi nanti di gamesnya itu bakal ada gambar emoji seperti ini, tapi ini bakal membentuk suatu rangkaian lagu. Lagunya ini pasti yang familiar banget di kuping adik-adik. Kalau ini contohnya ya, sebelum kita mulai dari gamesnya aku kasih kalian contoh ini dulu. Kalian bisa lihat kan, ini kayak ada bapak-bapak. Terus yang kedua itu kayak semangkok, apa itu, ada bakso. Kira-kira apa ya? Nah, sebenarnya ini merangkai jadi satu kalimat. Bisa dilihat ini ada kayak bapak-bapak dan mangkok bakso. Kalau adik-adik pikir-pikir, ini mirip sama judul lagu. Ya, bener banget. Abang Tukang Bakso. Jadi sebelum kita mulai, mungkin Kak Jessica sama Kak Stephanie mau ngomong apa dulu nggak nih? Gak ada Kak, kita langsung aja nih mulai. Iya. Oke, kita langsung mulai ya ke games pertama kita. Adik-adik perhatiin nih, aku kasih waktu 20 detik lagi. Bisa jawab nggak ya? Kira-kira kalau dari Kak Jessica mau apa nih, menjurus kemana nih kira-kira? Menurut aku ya Kak, kayaknya tuh kayak ada unsur-unsur gunung-gunung gitu, sama kayak ada sesuatu yang kayak berhubungan sama orang naik gitu, naik ke gunung. Jalan naik gunung, apa tuh? Apa ya? Menurut Kak Steph gimana? Aduh, aku juga belum kepikiran nih, apa nih? Jalan di atas gunung apa? Jalan di atas gunung, oke, pokoknya yang berhubungan sama gunung. Pas ini masih easy banget nggak sih adik-adik sekalian? Kayak pasti kalian bisa nebak semua. Oh iya, waktunya udah habis adik-adik. Berarti aku bakal reveal jawabannya sekarang. Adik-adik nggak boleh nyontek ya, harus tulis semua dulu jawabannya, baru nanti cocokin sama jawaban yang aslinya. Oke, jawabannya adalah naik-naik ke puncak gunung. Oke, berapa nih yang benar? Nanti bisa tulis di kolom komen aja ya. Kalian benar atau enggak? Kita lanjut ke soal kedua. Topi cewek kayak gini sama ada bulat. Wah, apa nih? Warnanya berpengaruh nggak tuh Kak Jessica kira-kira? Bulat merah atau cuman kayak ya udah bulat aja? Rada mengecoh Kak. Kenapa warna merah? Bener sih. Ya nih, aku juga penasaran nih, kenapa warna merah nih? Tapi kayaknya aku tahu deh Kak, ini lagu apa? Kayak ada berhubungan sama lingkaran gitu. Itu clue ya adik-adik. Pasti adik-adik bisa. Iya bener banget. Ini gampang sih. Kalau dari Kak Stephanie kayak mana Kak? Kayak aku udah kepikiran nih Kak. Yang kayak gini nih kira-kira apa Kak clue ya? Itu dia tuh kayak apa ya? Kayak ngacuin diri gitu nggak sih Kak? Oh bisa jadi. Jadi kayak aku gitu. Iya, kayak gitu. Iya. Kayak adik-adik. Karena waktu udah habis, kalian bisa langsung tulis jawaban kalian, terus aku bakal reveal dan kalian bisa tulis di kolom komen benar atau enggak. Jawabannya adalah drum roll, topi saya bundar. Oke, harusnya benar semua ya adik-adik. Ini aku udah bikin soalnya gampang sih, supaya adik-adik semua bisa jawab. Kita lanjut ke soal terakhir sebelum kita masuk ke materi. Wah, ini sih gampang ya. Kak Jessica langsung tahu nggak nih waktu lihat gambarnya? Tahu dong Kak, tapi itu ada kadal 2 gitu. Oh itu kadal atau bayi kadal kali ya, kecil soalnya. Dari kadal, iya Kak, iya. Aku udah tahu. Itu tembok, kadal-kadal tembok. Ada nggak ya kira-kira lagu kayak gitu? Kadal-kadal di tembok. Mungkin di bahasa lainnya kali ya. Iya. Kadal tembok, mungkin ada bahasa lainnya yang adik-adik pasti tahu semua. Apa sih lagu yang ada hewan terus ada temboknya? Kayak cuma satu nggak sih? Iya. Lagu ini doang sih. Ya udah aku langsung kasih tahu aja. Bisa tulis di kertasnya dan aku bakal tanya nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya sama kakak-kakak yang lain mungkin. 1, 2, 3. Iya, bener banget. Lagunya Cicak-Cicak di Dinding. Oke adik-adik, gamesnya sampai segini dulu aja dari aku. Nanti bakal ada banyak games lagi ke depannya yang gak kalah seru. Makasih adik-adik. Makasih Kak. Makasih Kak Jessica. Wah, Kak Steph, ternyata main game tebak lagunya lumayan susah dan seru banget ya. Banget Kak, kayak BGT gitu. Udah gitu melatih kita juga dalam menebak judul lagu yang tepat dari emoji-emoji gitu. Gak kaleng-kaleng Kak.
Yoi, yoi. Tapi aku masih bingung deh. Sebenarnya puisi itu apa sih dan asalnya tuh bagaimana dan dari mana gitu. Penasaran ya Kak Steph. Nah, gimana kalau kita panggil dulu nih kakak yang bikin gamesnya? Boleh, boleh. Kak Joce, yuk sini lagi. Halo adik-adik semua, jangan bosen-bosen ya sama suara aku. Habis ini aku nggak ngomong lagi. Kayak ini terakhir kali aku nyampein materi ini. Habis itu kalian bakal dengar kakak-kakak lain yang kece banget. Oke, aku jadi sekarang bakal jelasin sedikit dari asal-usul sejarah puisi, khususnya di Indonesia, dan perkembangannya sampai sekarang tuh kayak mana aja sih. Oke, kita langsung mulai ya. Jadi di zaman dulu banget sebelum adik-adik lahir, bahkan sebelum aku lahir, karya sastra Indonesia itu berupa naskah puisi kuno dalam bahasa Sanskerta ataupun bahasa Jawa. Jadi kalau sekarang karya-karya sastra itu dalam buku, novel, yang kalian sering baca. Nah, kalau dulu tuh berupa naskah-naskah dari puisi. Oke, kita lihat ya. Seiring dengan perkembangannya zaman, Indonesia memiliki sastrawan-sastrawan yang terkenal dengan karya puisinya, seperti Buya Hamka, Khairil Anwar, Taufik Ismail. Nah, untuk lebih detail lagi, materi ini bakal dijelasin sama Kak Michelle. Jadi puisi sendiri, aku bakal jelasin ya sekarang. Arti dari puisi itu apa? Puisi itu bentuk kesusastraan yang paling tua, yang kayak aku udah sebutin tadi, baik di Indonesia ataupun bahkan di dunia loh adik-adik. Pada zaman dahulu, puisi itu disebut juga dengan mantra. Tapi bukan mantra yang pesulap ya, ini mantra yang beda. Nah, dalam masyarakat Jawa kuno, puisi dibacakan secara sakral dan penting, seperti pada acara siraman dan pesta desa lainnya. Jadi puisi untuk masyarakat zaman dulu tuh sangat penting ya, karena dibacakannya aja bahkan di upacara-upacara adat yang penting-penting. Selain dalam bentuk lirik, puisi juga dapat diungkapkan dalam bentuk kisah cerita seperti Raden Panji, Jaka Tangkir, dan legenda-legenda lainnya. Jadi nggak cuma dalam bentuk baris-baris, dalam bentuk kalimat-kalimat, tapi juga dalam bentuk legenda. Puisi tidak hanya indah dalam kata-katanya, melainkan juga mengandung petuah, nasihat, dan pesan untuk didengar. Jadi adik-adik kalau misalnya nanti bakal belajar tentang bab puisi di sekolahnya, jangan cuma dibaca doang ya, harus didalami juga, siapa tahu makna dari puisinya itu sangat berguna bagi adik-adik sekalian. Nah, aku bakal jelasin timeline dari perjalanan puisi ini. Jadi nggak cuma kita doang yang berkembang, ternyata puisi juga berkembang loh adik-adik. Mungkin dari yang masih sederhana sampai kompleks banget sekarang. Nah, jadi yang pertama kali bentuk dari puisi itu adalah puisi lama. Puisi lama itu terdiri dari pantun, syair, gurindam, dan masih banyak lagi jenisnya. Nah, ini bakal dijelasin juga lebih dalam sama Kak Jesslyn dan Kak Michelle nanti. Nah, untuk pantun sendiri itu contohnya kalian berbentuk 4 baris, tapi dari baris pertama sama baris kedua itu akhirnya nggak boleh sama. Nah, tapi baris ketiga, baris keempat, itu baris ketiganya ngikutin akhiran dari baris pertama. Kalau syair, sama kayak pantun, 4 baris juga. Tapi semua akhirnya sama. Kalau gurindam, kayak pantun, tapi cuma 2 baris. Nah, puisi lama berkembang jadi puisi baru. Di puisi baru ini bisa dibilang lebih ekspresif, karena kayak tema-temanya tuh menjurus ke lebih spesifik. Contohnya ada puisi balada. Nah, puisi yang berisi balada itu biasanya berisi tentang hal-hal yang bersifat kesedihan. Jadi adik-adik kalau sedih banget nih, lagi sedih banget, terus bingung mau ngapain, bisa nulis puisi ya, siapa tahu bisa tercurahkan tuh semuanya. Yang kedua itu ada puisi berbentuk himne. Himne itu pujian kepada Tuhan. Satire itu berbentuk sindiran. Jadi kalau adik-adik lagi kesel sama temennya, udahlah bikin puisi aja, aku mau nyindir teman aku. Terus yang keempat adalah elegi. Elegi ini untuk orang-orang yang adik-adik kasihi. Oke, bentuk ketiga adalah bentuk kontemporer. Nah, ini sangat beda dari puisi-puisi lainnya. Kalau adik-adik udah belajar tentang bab puisi di sekolahnya, nanti juga bakal dijelasin sama Kak Michelle sama Kak Jesslyn. Puisi lama, puisi baru tuh biasanya kayak baris-baris, kayak paragraf. Kalau puisi kontemporer ini beda banget. Di puisi kontemporer, kalian bisa lihat bentuk kayak gini. Kaget kan adik-adik? Kayak, kok aku ini kelas menggambar atau kelas puisi, Kak? Jadi kayak ada gambar perahu gitu, tapi kok dalamnya kata-kata puisi. Ya, jadi benar banget adik-adik. Di puisi kontemporer, kalian nggak cuma bisa mencurahkan dalam bentuk kata-kata, tapi bisa dalam suatu bangun. Bisa dilihat contohnya ini tentang puisi ibu, terus ada kapal. Jadi kayak mungkin
dengan gambar kapal bisa diisyaratkan lebih jelas lagi kalau dia tuh kayak mau pulang ke ibunya. Begitu juga dengan puisi yang kasih. Nanti kalau misalnya adik-adik yang mau bikin puisi untuk pacar ya kalau udah gede, bisa dibentuk dengan puisi kontemporer, ada bentuk hatinya. Ada banyak lagi sih adik-adik contohnya, tapi untuk hari ini aku jelasin itu dulu ya. Jadi sekian pembawaan materi dari aku, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih. Makasih Kak. Terima kasih Kak Joce. Kak Steph, ternyata gitu loh asal mula puisi. Wah, iya ya Kak Jess. Asli aku juga baru tahu loh. Iya sama, tapi tentang puisi itu nggak cuma segitu loh adik-adik. Bener banget adik-adik. Makanya di sini masih ada kakak-kakak tos yang udah nggak sabar nih buat jelasin. Iya nggak Kak Jesslyn? Bener banget Kak Step. Nah, kita itu tuh udah dari tadi udah bener-bener gak sabar banget loh Kak buat ngejelasin. Wah kayaknya Jesslyn nggak sendiri nih. Iya dong, aku tuh ditemenin sama Kak Michelle. Halo adik-adik semua, Kak Michelle di sini. Halo Kak. Halo Wah, Kak Michelle. kalau gitu untuk Kak Jesslyn dan Kak Michelle dipersilahkan. Oke deh Kak. Kak Michelle, Halo, iya kita Kak di sini Jess. tuh mau ngapain nih Kak Michelle? Oke, kalau gitu aku langsung mulai aja ya adik-adik semua. Oke. Boleh. Mungkin di sini sebagian besar adik-adik mungkin udah ada yang pernah dengar atau bahkan tahu nih apa itu puisi. Tapi di sini aku sama Kak Jesslyn pengen beritahu kalian lebih dalam nih tentang puisi. Aku mau nanya deh sama adik-adik semua. Menurut adik-adik, apa itu puisi? Hayo, apa itu puisi? Oke, aku langsung kasih tahu aja ya. Puisi adalah suatu karya sastra di mana bahasanya itu terikat oleh irama, mantra, rima, dengan penyusunan larik dan bait. Nih, mungkin adik-adik masih ada yang bingung nih dengan istilah berikut ya. Kalau gitu, aku langsung kasih tahu aja deh ke adik-adik. Oke, irama dalam puisi adalah pengulangan bunyi yang berulang-ulang dan tersusun rapi. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang atau berulang. Contohnya nih ada rima AABB, ABAB, atau AA aja terus. Oke, kalau larik itu sama dengan baris adik-adik. Kalau bait adalah unit puisi yang terdiri dari beberapa baris. Contohnya kayak puisi tadi nih. Puisi itu terdiri dari beberapa baris yang tersusun secara harmonis. Nah, adik-adik, biasanya itu puisi diucapkan dengan perasaan dan memiliki kata-kata bermakna kiasan atau imajinatif nih adik-adik. Kiasan itu artinya kata-kata yang dalam penggunaannya itu bukan memiliki arti sebenarnya. Contohnya ada anak emas, keras kepala, panjang tangan, dan lain-lainnya. Kalau imajinatif itu artinya menggunakan imajinasi kita atau bersifat khayalan. Oke, adik-adik penasaran gak sih gimana nih caranya membuat puisi? Kalau iya, adik-adik harus perhatiin hal-hal di bawah ini nih adik-adik. Oke, ada unsur pembentuk puisi. Di antaranya itu ada rima, diksi, imaji, kata-kata konotasi, majas, dan ritme adik-adik. Diksi itu pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya. Kalau imaji adalah sesuatu yang dibayangkan dalam pikiran. Sesuai imajinasi gitu deh adik-adik. Kalau majas itu sama dengan gaya bahasa yang membuat sebuah karya sastra atau puisi itu semakin hidup. Kalau ritme itu sama dengan irama ya adik-adik. Gimana? Ternyata membuat puisi tuh butuh ketentuannya juga ya adik-adik. Kalau gitu coba kita lihat deh struktur batin apa aja sih yang diperlukan untuk membuat sebuah puisi. Oke, seperti yang adik lihat di sini, ada tema, amanat, nada, dan perasaan nih adik-adik. Tema ini adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan dipakai sebagai dasar untuk mengarang. Nanti untuk lebih lengkapnya bakal dijelasin oleh Kak Jesslyn. Nah, kalau amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Nada adalah penanda tinggi rendahnya bunyi ketika penyair ini membacakan sebuah puisi. Kalau perasaan adalah sikap penyair terhadap objek yang dibicarakan atau diungkapkan dalam puisi nih adik-adik. Jadi gimana caranya penyair bisa menyampaikan puisi itu dengan penuh perasaan dan makna? Gitu adik-adik. Nah, adik-adik penasaran gak sih contoh puisi itu ada apa aja?
Oke, aku kasih tahu deh beberapa contoh puisi ya. Tapi sebenarnya masih ada banyak lagi loh adik-adik selain yang bakal aku kasih tahu ini. Oke, jadi puisi-puisi yang bakal aku kasih tahu ini termasuk ke puisi lama, kayak yang tadi Kak Jocelyn jelasin tuh. Ada pantun, ada mantra, ada talibun, ada syair, sama ada gurindam. Pantun ini adalah puisi dengan 4 larik yang rima akhirnya itu AB, AB. Kalau mantra, mantra adalah ucapan yang dipercaya dapat menandakan kekuatan magis. Nah, teman adik-adik semua, mantra di sini itu bukan mantra kayak sulap-sulap gitu ya. Contohnya bim salabim atau abrakadabra, bukan gitu ya adik-adik. Oke, kalau talibun, talibun itu kayak pantun, tapi lebih dari 4 baris dengan rima ABC, ABC. Syair adalah 4 baris dengan bunyi akhiran yang serupa. Sementara gurindam nih, beda sendiri. Dia itu punya 2 bait dengan tiap baitnya itu terdiri dari 2 baris yang kalimatnya berirama sama. Oke, itu dia adik-adik. Nah, tadi aku udah pernah singgung kan, tema itu bakal dijelasin lebih lanjut oleh Kak Jesslyn. Kalau gitu kita panggil aja yuk langsung Kak Jesslyn. Iya, Kak Michelle. Oke deh, Kak Michelle. Makasih, Kak Michelle, udah ngejelasin dari tadi basic-basic puisi. Nah, sekarang kakak bakal lanjut nih tentang tema puisi. Coba berarti adik-adik bisa dipikirin dulu nih, apa sih sebenarnya tema? Dan fungsinya tema itu apa ya kira-kira ya? Oke, kakak bakal langsung bahas aja ya. Nah, jadi pada dasarnya, sebuah puisi itu harus punya yang namanya gagasan pokok pemikiran. Atau mungkin bahasa lebih mudahnya, itu kayak konsep besar atau garis besar gitulah istilahnya ya. Jadi gagasan inilah yang nantinya akan menjadi kerangka bagaimana si puisi itu akan dibangun ya adik-adik. Jadi kalau misalnya membuat puisi, tema itu berperan sebagai kayak gambaran besarnya nih. Aduh, mau nulisnya tentang apa ya gitu. Dan macam-macam tema puisi itu ada banyak banget adik-adik. Tapi yang kakak pilihin di sini ada 6 nih yang biasanya paling terkenal. Jadi yang pertama itu ada tema ketuhanan atau bisa disebut juga sebagai tema religius. Nah, apa sih tema ketuhanan itu? Jadi kalau misalnya puisinya membahas tentang Tuhan, membahas tentang rasa syukur kita kepada Tuhan, nah adik-adik berarti menggunakan tema puisinya adalah ketuhanan. Tapi kalau untuk tema persahabatan ini, biasanya adik-adik misalnya menulis puisi yang mendeskripsikan persahabatan adik-adik dengan teman-teman adik-adik gitu. Dan yang ketiga itu ada tema perjuangan. Tema perjuangan ini biasanya identik dengan pahlawan ya adik-adik. Berhubungan juga dengan pengorbanan adik-adik. Tapi perjuangan dan pengorbanan itu tidak selalu tentang pahlawan adik-adik. Bisa juga misalnya perjuangan seorang ibu atau pengorbanan seorang ayah misalnya dalam mencari nafkah gitu ya. Dan yang kelima, temanya itu ada tema keluarga nih. Tema keluarga itu berarti garis besar puisinya itu tuh mendeskripsikan tentang anggota-anggota keluarga adik-adik. Misalnya bisa ada ayah, ibu, kakak, adik, nenek, atau kakek gitu. Dan yang terakhir adalah tema alam nih. Kalau tema alam itu sesuai dengan namanya, berarti puisinya menggambarkan tentang alam. Misalnya bisa jadi pantai, bisa jadi laut, ataupun air gitu ya adik-adik. Nah, mungkin itu aja nih yang bisa kakak jelaskan tentang tema puisi. Mungkin kakak balikin ya ke Kak Stefani dan Kak Jessica. Terima kasih Kak Jesslyn dan Kak Michelle. Makasih, Kak. Penjelasannya mantap banget. Ya, kayak singkat, padat, dan jelas banget ya, Kak. Benar banget Kak. Rasa penasaran aku juga akhirnya terjawab deh. Yeay. Widih. Nah, tapi Kak Jesslyn belum selesai nih. Wes, iya dong. Kan kita udah selesai materi nih. Sekarang saatnya kita seru-seruan lagi. Cakep, Kak Steph. Jadi, di sini Kak Jesslyn udah siapin games lagi nih. Oh ya, info aja nih adik-adik. Games ini berhubungan sama materi yang tadi ya. Hayo, tadi adik-adik pada perhatiin nggak nih? Aduh, Kak Steph. Adik-adik yang the best ini mah nggak akan diragukan lagi lah. Oke deh, mantep memang kalian. Oke, jadi Kak Jesslyn, yang kali ini ngapain ya?
Jadi kali ini tuh kayak yang udah ditampilkan di layar nih. Tebak tema nih Kak Jessica. Gimana? Semangat gak untuk tebak tema? Semangat banget dong, Kak. Oke. Sebelumnya mungkin aku bacain dulu ya peraturannya gimana. Jadi karena ini kita pre-recorded adik-adik, nah jadi kayak tadi games pertama, adik-adik juga harus menggunakan selembar kertas nih. Jadi nanti dicatat dulu 1 sampai 8 ya. Karena akan terdapat total 8 puisi singkat yang nantinya harus adik-adik tebak nih temanya apa sih itu. Dan nanti adik-adik tuliskan ya jawaban adik-adik di kertas itu. Nah nanti setiap puisi akan ditampilkan selama 30 detik nih adik-adik. Setelah ke-8 puisi nanti ditampilkan, jawabannya akan kakak tampilkan di akhir. Oke? Gimana nih Kak Step? Udah jelas belum yang aku jelasin tadi? Udah top markoto banget, Kak. Aduh, Top Markoto. Nggak sabar main nih, Kak. Oke. Kak Step udah gak sabar main. Gimana kalau kita langsung ke soal pertama aja? Oke. Ada soal pertama. Soal pertama ini judulnya Adikku. Adikku sayang, mengapa kau menangis? Hapus air matamu, gembiralah selalu. Oke, gimana nih Kak Step? Udah jelas belum nih puisinya? Sepertinya ada kata-kata yang menggambarkan temanya ini nggak sih, Kak? Bener banget. Kalau Kak JBD gimana nih Kak Jess? Aku terharu banget, Kak. Waduh, terharu. Kenapa nih terharunya? Kakak membacakan itu sangat puitis. Aduh, oke. Oke, udah 30 detik nih. Gimana kalau kita lanjut aja? Lanjut, Kak. Ya lanjut. Minta tolong Kak Stefani dong yang kali ini gantian baca. Oke deh, Kak Jaslyn. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau bangunkan aku pagi ini. Kau berikan aku sinar mentari. Kau beri aku udara segar. Mantap banget Kak Stefani. Udah menghayati banget itu. Terima kasih Tuhan. Oke. Gimana nih adik-adik? Udah terpikirkan belum nih jawabannya apa ya kira-kira? Bisa langsung aja ditulis di kertas ya. Oke. Gimana nih Kak Jess? Udah Kak Jess dapat jawaban gak nih kira-kira? Udah, Kak, kayak clue-nya tuh udah di situ, kayak di situ banget terlihat. Aduh, aku baik banget gak sih? Gamesnya gampang tuh ya. Udah ada kukunya semua loh dari tadi. Mata saya terbuka. Oke. Kita lanjut. Sekarang gantian. Kak Jess dong yang bacain, Kak. Oke, jadi judulnya Pantaiku. Ombak bergulung-gulung memecah pantai. Nyur hijau melambai-lambai. Burung-burung camar bertebangan di angkasa. Semua sungguh memesona. Mantap, Kak Jessica. Ombak bergulung-gulung nih adik-adik. Aduh, kakak jadi pengen jalan-jalan nih ke pantai. Udah kebayang banget gitu ya, Kak. Kayak, Bener, Kak. Aduh, aku jadi pengen liburan deh, Kak. Kayak indah banget gitu ya, Kak. Bener. Oke. Pantaiku adik-adik. Coba ditulis dulu ya jawabannya ya. Oke. Bentar lagi 30 detik sudah berlalu. Gimana nih Kak Step? Kita mau lanjut aja atau ditunggu dulu kasih beberapa detik? Kita tunggu adik-adik dulu kali ya. Oke, karena kita baik ya. Mikir-mikir gitu. Oke. ya. Pantai sungguh memesona. Iya sih emang pantai itu cakep gak sih? Apalagi kalau misalnya kalian bisa main pasir gitu kan ya. Ya, Kak, bikin kayak istana pasir gitu. Bener. Waktu itu aku pernah adik-adik berarti harus cobain deh. Oke. Udah lewat 30 detik nih. Oke, aku lanjut ya. Oke. Soal keempat nih. Judulnya Kau adalah Anugerah Tuhan. Sahabat, kita selalu bersatu setiap langkah. Beriringan menuntut ilmu. Mengarungi samudra menuju sukses di masa depan. Oke. Kak Jessica. Iya, Kak. Kira-kira ini rada tricky nggak nih Kak yang kali ini Kak? Iya, Kak, aku kebingungan banget. Kayak ada, temanya tuh kayak ada 2 gitu, Kak. Jadi, aduh. Bener. Oke, mungkin sambil itu kita bisa sambil ingat-ingat lagi nih Kak Jessica. Gimana? Tadi yang aku udah dengerin kan ya yang tadi aku jelasin 6 tema tadi. Kayak ada 2 temanya gitu, Kak. Kayak ada tentang persahabatan dan tentang ketuhanan gitu. Aku jadi bingung gitu.
Wah, bisa-bisa. Oke, gimana kalau kita percepat aja nih, biar nanti adik-adik mungkin gak sabar juga kayak Kak Jessica buat tahu jawabannya, karena jawabannya taruh di paling akhir. Kita next aja kali ya, Kak ya? Langsung dari Kak. Oke. Lanjut, soal kelima minta tolong Kak Stefani lagi deh. Oke deh. Perjuangan pahlawan. Wahai engkau pahlawanku, engkau pejuang negeri ini. Engkau korbankan jiwa dan ragamu hanya untuk meraih kemerdekaan. Aduh. Nah, perjuangan pahlawan nih adik-adik temanya. Bukan tema, maaf, bukan tema, ini judul. Oke. Kalau tema, waduh. Aduh. Ini isinya tuh wahai engkau pahlawanku gitu ya. Waduh, pahlawan. Berani berkorban gitu ya adik-adik ya. Oke. Gimana nih, Kak? Mau lanjut gak, Kak? Atau kasih waktu lagi nih, Kak? Lanjut kali ya, Kak. Lanjut deh, Kak. Gak sabar nih. Oke, lanjut. Kita lanjut. Next. Oke, Kak Jessica. Oke, judulnya Pelangi. Betapa indah warnanya. Merah jingga, kuning hijau, juga biru, nila, dan ungu. Berlapis-lapis di langit biru. Mantep banget Kak Jessica. Itu Kak Jessica adik-adik membacanya sangat menghayati loh. Apalagi pas bagian warna-warninya itu. Merah jingga, kuning hijau gitu ya Kak ya. Waduh. Udah siap manggung nih Kak Jessica nih. Ya, Manggung. bener. Ngomong-ngomong pelangi, kayaknya aku udah belakangan, walaupun kayak musim hujan, kalian suka lihat pelangi gak sih? Kalau di aku jarang banget lihat pelangi loh. Sama Kak, udah jarang. Iya kan, kayak pelanginya tuh shy cat gitu, nggak mau nongol malu dia. Bener. Oke. Mejiku Hibiniu. Gimana kita next lagi aja kali ya? Next, Kak. Oke, kita next. Ketujuh nih, mendekati akhir. Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, sungguh indah warna bulumu. Kuning, merah, dan hitam. Sungguh sangat menawan. Waduh. Gimana nih adik-adik? Bisa ketebak gak nih temanya? Tema yang ini soalnya di luar nih. Di luar dari 6 tema yang tadi udah kakak jelasin. Tapi harusnya gampang sih ditebak adik-adik. Kalau Kak Step bisa nebak gak di Kak Step? Udah ada di otak nih Kak. Tapi Oke, bener atau enggak? Oke, simpen dulu di otak, biar adik-adik juga ikut berpikir gitu ya. Oke. Nah, di sini ada warna-warni lagi. Jadi tadi aku tuh secara refleks ngikutin kayak Kak Jessica gitu ngebacain ya, kuning, merah gitu. Hey. Menghayat dong Kak. Puisi Ya, emang harus hayati gitu. Bener. Oke. Udah 30 detik nih Kak Step, Kak Jessica. Gimana? Kita lanjut? Langsung lanjut. Oke, lanjut. Yang terakhir, balik ke Kak Step dong. Oke. Setajam senjata runcing. Pahlawan berjuang hingga meraih kemenangan untuk kebebasan. Rasa gentar dan takut terlenyapkan. Usaha sampai tumpah darah tiada usai. Mantep. Ini puisinya bikin aku merinding loh, kayak walaupun didramatisir tapi kayak keren gitu gak sih, kayak rasa gentar dan takut terlenyapkan gitu loh. Raih kemenangan buat kebebasan, ya gak Kak Jess? Ya, keren banget tuh, aku sampai merinding. Ih, kamu mah ngikut-ngikut aku, Kak Jess mah. Gimana sih? Ya, kampun. Enggak dong. Kenapa ampun, aku kan baik. Aku pengampun kok. Oke. Udah, stop. Setajam senjata runcing, kita udah akhiri aja ya adik-adik ya. Gimana kalau kita langsung open aja nih jawabannya nih Kak Step, Kak Jess? Setuju gak nih? Setuju banget Kak, aku udah gak sabar jawabannya. Oke. Kak Step udah gak sabar. Oke, aku langsung buka aja ya. Next. Jadi jawabannya aku keluarin 1 sampai 4 tuh. Gimana nih Kak Jessica? Yang pertama itu keluarga. Kenapa bisa keluarga nih Kak Jessica? Kayak udah dari jelas banget gitu loh Kak, kayak ada adik gitu, adik bagian dari keluarga. Jadi bener. Yes, jadi makanya temanya keluarga gitu ya.
Oke, buat yang jawaban kedua, itu jawabannya adalah ketuhanan adik-adik. Kenapa bisa ketuhanan? Karena yang kedua itu membahas tentang rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, gimana nih kalau yang ketiga, kenapa bisa alam nih, Kak Step? Karena tadi tuh kayak ngebahas tentang pantai gitu kan ya adik-adik. Nah, pantai itu kan alam gitu, tentang alam. Oke, sip. Nah, yang keempat, ini jawabannya persahabatan nih, Kak Jessica. Yang tadi bingung gitu ya. Jadi kenapa bisa persahabatan ya adik-adik, walaupun di judulnya itu ada membahas tentang Tuhan, tapi sebenarnya secara keseluruhan puisinya itu membahas tentang sahabat, karena dari baris pertama aja tuh udah sahabat gitu ya. Terus dia menceritakan bagaimana mereka bersama-sama terus gitu si sahabat itu. Ngerti gak nih Kak Step sama Kak Jessica? Ngerti, Kak. Ngerti banget, Kak. Oke, ngerti. Kita lanjut nih ya. Oke, jawaban yang kelima sampai yang kedelapan, yang nomor 5 ini bisa dua nih adik-adik. Jadi kalau kalian jawab pengorbanan atau jawab perjuangan, kalian dua-duanya benar. Kenapa sih bisa ada dua? Karena seperti yang tadi udah aku jelasin, pengorbanan dan perjuangan itu sebenarnya mirip-mirip. Kalau apalagi yang tadi ngebahas temanya itu tentang pahlawan nih. Jadi si pengorbanan dan perjuangan itu ada di dalam diri si pahlawan di dalam puisi itu. Kalau yang keenam itu alam nih adik-adik. Kenapa bisa alam? Karena tadi kan ngebahas tentang pelangi nih. Pelangi itu adalah salah satu fenomena alam. Jadi makanya temanya adalah alam. Gimana nih kalau yang ketujuh nih, Kak Step? Kenapa bisa binatang? Karena kupu-kupu itu binatang. Yes, benar. Bisa juga sebenarnya serangga sih. Jadi mungkin kalau adik-adik nulisin serangga, dibenerin aja sama kakak. Kalau yang kedelapan, itu jawabannya temanya adalah perjuangan, bukan pengorbanan. Karena kalau di puisi yang kedelapan itu lebih membahas tentang perjuangannya si pahlawan doang. Oke? Gimana nih Kak? Aku udah selesai nih, nyampe membahas jawaban kedelapan. Berarti aku udah berakhir dong ya nyampe sini ya Kak? Iya, Kak. Di sini. Oke deh, good job, well done buat adik-adik yang udah berhasil menjawab dan udah ikutin permainan ini dengan semangat. Oke, kakak undur diri ya. Terima kasih Kak Jesslyn. Makasih juga kakak. Ternyata puisi itu banyak banget ya temanya. Iya Kak, asli aku juga nggak nyangka. Karena selama ini aku tuh cuma tahu satu. Wih, tentang apa tuh, Kak? Tentang rasa rinduku terhadap adik-adik. Ya, Terus, Kak. Gombal terus. ya ampun, puitisnya aku. Oh, tentu. Siapa dulu dong, Kak Steph? Oh ya, ngomong-ngomong, puitis pasti ada kan orang-orang yang kayak menggunakan gitu kata-kata puitis. Oh yes, tentu. Aku orangnya. Ada benernya juga, Kak Steph. Tapi bukan itu maksud aku. Maksud aku itu tentang penyair-penyair gitu loh. Walah, bener juga ya. Indonesia kan punya banyak banget tuh ya namanya penyair-penyair. Tentu, Kak Steph. Nah, Kak Steph, tau nggak nih? Siapa-siapa aja? Coba deh, kasih satu contoh. Oh, aku inget banget nih. Namanya itu Chairil Anwar. Hebat, Kak Steph. Iya, Chairil Anwar itu terkenal banget. Dan tentunya masih banyak penyair terkenal lainnya. Tentu. Maka dari itu, Kak Michelle, yuhu. Halo Kak Stefani, halo Kak Jessica. Halo. Halo Kak Michelle. Oke, ketemu lagi sama aku ya adik-adik. Jadi aku yang bakal bawain materi tentang tokoh penyair di Indonesia. Sebenarnya pastinya banyak banget nih tokoh penyair di Indonesia, sampai aku aja nggak bisa disebutin nih karena saking banyaknya. Tapi di sini aku bakal kasih tahu adik-adik 2 contoh, oke? Oke, tadi kan udah seru-seruan bareng tuh. Sekarang kita juga bakal seru-seruan lagi dengan belajar bareng-bareng. Oke, langsung aja kita masuk ya. Jadi sekarang kita akan melihat beberapa tokoh penyair yang terkenal di Indonesia nih. Sebelum itu, aku mau tanya deh sama adik-adik semua. Ada yang kenal dengan beliau gak? Hayo, siapakah beliau menurut adik-adik? Kalau Kak Stefani sama Kak Jessica tahu nggak nih siapa beliau? Itu yang kayak yang tadi sering diomongin gitu kan, Kak, salah satu dari mereka. Iya, bener banget tuh.
Tadi sering banget nih di-mention terus nih sama kita-kita nih adik-adik gimana? Oke, kalau buat adik-adik yang belum kenal, nggak usah khawatir ya, karena kita di sini kan mau belajar bareng-bareng. Kalau gitu, kita langsung kenalan aja ya dengan beliau. Jadi, beliau adalah Chairil Anwar dan Taufik Ismail. Iya, benar banget. Jadi, kita bakal belajar lebih dalam mengenai beliau sesuai yang tadi disinggung oleh Kak Joce. Gimana kalau kita langsung aja nih kenalan lebih dalam dengan mereka? Oke, pertama-tama ayo kita bahas tentang Chairil Anwar. Nah, Chairil Anwar nih, beliau dijuluki sebagai si binatang jalang. Adik-adik penasaran gak sih nama julukan ini itu ia dapatkan dari mana? Beliau mendapatkan julukan ini dari salah satu puisinya sendiri loh. Nanti aku kasih tahu deh adik-adik puisi yang mana ya. Nih, beliau juga tercatat sudah melahirkan 96 karya yang memperkarya karya sastra Indonesia loh. Di antaranya ini ada 70 yang merupakan puisi adik-adik. Wah, banyak banget ya ternyata karya yang dibuat oleh Chairil Anwar. Nah, Chairil sendiri lahir dan dibesarkan di Medan, Sumatera Utara. Namun, pas ia menginjak 18 tahun, Chairil ini tidak lagi bersekolah karena beliau ingin menjadi seniman. Pada usia 19 tahun, Chairil akhirnya pindah bersama ibunya ke Batavia, atau sekarang yang disebut sebagai Jakarta, pada tahun 1940 karena perceraian kedua orang tuanya. Nah, adik-adik, ini dia nih. Saat di Jakarta, Chairil mulai berkenalan dan lebih mendalami dunia sastra loh. Fun fact nih adik-adik, meskipun pendidikannya tidak selesai, beliau ini ternyata menguasai banyak bahasa loh. Ada bahasa Inggris, Belanda, hingga Jerman. Banyak karya pengarang internasional yang ia baca dan ini sangat mempengaruhi tulisannya dan kesusastraan di Indonesia. Oke, pasti adik-adik udah penasaran nih, puisi apa sih yang membuat Chairil Anwar ini terkenal? Oke, banyak banget nih puisi yang udah dibuat oleh Chairil Anwar. Tapi aku bakal kasih tahu kalian salah satu puisinya, yaitu puisi Aku. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih baik, tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, karya ini itu dibuat oleh Chairil Anwar pada Maret 1943. Nah, adik-adik, puisi ini yang menjadikan Chairil Anwar ini memiliki julukan si binatang jalang. Gimana nih puisinya? Tersentuh banget gak sih dengan puisinya? Karya ini yang menjadi salah satu puisi paling terkemuka loh dari angkatan 45 adik-adik. Puisi ini menggambarkan alam individualitas dan vitalitasnya sebagai seorang penyair. Nah, puisi ini menceritakan dengan tema apa nih menurut adik-adik? Hayo, seperti yang tadi telah dibahas nih adik-adik. Bener banget, puisi ini itu tentang perjuangan loh, mengenai seseorang yang akan berjuang sampai titik darah penghabisan saat masanya telah tiba. Gitu adik-adik, gimana? Keren banget ya, sangat menginspirasi loh beliau. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh mengenai Chairil Anwar. Sekarang kita coba lihat yuk, siapakah Taufik Ismail yang menjadi salah satu penyair terkenal di Indonesia. Nah, Taufik Ismail ini merupakan seorang pujangga dan penyair yang dianugerahi gelar Datuk Panji Alam Khalifatullah. Beliau ini lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 25 Juni 1935. Beliau ini tumbuh besar dan berkembang dari keluarga yang berlatar belakang guru dan wartawan yang suka membaca nih adik-adik. Hayo, adik-adik juga harus suka baca ya. Nah, beliau ini banyak mengangkat puisi dengan tema-tema seperti religius atau ketuhanan sesuai yang tadi Kak Jesslyn bawain. Ada tema kehidupan dan kenegaraan di dalam karya sastra puisinya. Nih adik-adik, salah satu puisinya yang terkenal adalah puisi Kerendahan Hati nih adik-adik. Gimana? Langsung kita baca aja ya puisi Kerendahan Hati. Kerendahan hati. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan.
Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten. Tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Itu dia adik-adik puisinya. Gimana? Puisi ini tuh bertema tentang kerendahan hati yang dimiliki oleh seseorang. Karya ini ia tulis dengan tujuan dan amanat untuk mengajak seseorang agar selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong, serta menjadikan hidup yang lebih bermanfaat untuk orang lain adik-adik. Nah adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kan kita pastinya nggak lepas nih sama peranan orang lain kan? Makanya nih sangat penting untuk kita agar selalu bersikap rendah hati ya adik-adik. Oke adik-adik, itu dia mengenai tokoh-tokoh penyair di Indonesia ya. Gimana? Keren-keren banget ya mereka. Bisa terus berpesan dan menginspirasi kita semua melalui karya seninya yang sangat indah. Oke adik-adik, semoga materi yang aku sampaikan dapat adik-adik mengerti semua ya. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih Kak Michelle. Terima kasih Kak Michelle. Wadidaw, keren banget ya Kak Jessica. Ya Kak, keren banget, menginspirasi banget. Dan ternyata aku sering lihat loh nama-nama mereka di puisi-puisi gitu. Widih, Kak Jessica pasti rajin baca banget nih. Harus dong Kak Steph. Adik-adik juga ya harus rajin baca biar kita bisa memperluas wawasan kita. Aduh, bijak sekali Kak Jessica. Tapi bener banget tuh adik-adik, karena buku adalah jembatan ilmu. Nah, makanya di sini kita ada games lagi nih yang memperluas wawasan dan kreativitas adik-adik. Jadi ini tema gamesnya tuh kayak tak terbatas dan melampauinya, gitu ya Kak? Bisa aja Kak Steph. Ayolah kita panggil Kak Tifa buat jelasin gamesnya. Halo Kak Tifa. Halo Kak Jessica, Kak Steph, dan juga adik-adik semua. Jadi kita mau main nih, namanya melengkapi puisi. Nanti aku bakal kasih awalan puisi, kalian lanjutin sendiri ya. Jadi kalian bebas mau bikinnya gimana, pokoknya sekreatifnya deh. Wih, seru lah ini. Oke deh, Markimo. Apaan tuh Kak Steph? Markimo. Mari kita mulai. Gitu loh maksudnya Kak. Oh, astaga. Oke deh, silakan Kak Tifa untuk dimulai. Oke. Nah, jadi yang kayak tadi aku bilang, kalian harus lanjutin semuanya aja ya. Kalian tulis jawaban kalian di kertas. Nah, habis itu nanti difoto. Oke? Oke, aku kasih contoh dulu. Itu di slide-nya kan udah ada awalannya. Jadi aku tinggal lanjutin deh. Contoh nih ya. Gimana ya? Bulan yang bersinar begitu indah. Nyanyian jangkrik yang menemani malam hari yang senang ini. Aku terus menanti saat dimana kita bertemu. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi setidaknya kita masih melihat langit yang sama. Hatiku merasa hangat karena aku tahu kalian sedang ada di sisi lain layar ini. Romantis banget aku. Iya. Oke. Puisi berikutnya ya. Nah, adik-adik coba bikin puisi yang awalannya kayak gini. Aku panggil satu orang deh buat contohin. Siapa ya? Kak Jose deh. Halo, Kak. Halo Kak Tifa. Aduh, aku disuruh lengkapin nih, susah banget. Baik. Bentar ya, aku mikir dulu ya Kak Tifa. Boleh. Oke. Coba aku coba ya. Semoga adik-adik suka ya puisi aku. Tapi jangan dicontek ya adik-adik, saya harus bikin sendiri. Ketika matahari terbit dan ayam berkokok, angin yang berdesir kicauan burung yang merdu. Hai kamu yang di pesisir, aku sangat merindukanmu. Aduh. Merindukan siapa tuh Kak Joce? Yang ada di pesisir. Oh gitu, siapa itu yang di pesisir? Oke. Nah, kayak Kak Jose tadi, adik-adik bikin juga ya. Oke, kita lanjut ke puisi kedua. Kali ini aku mau minta tolong sama Kak Michelle deh. Halo Kak Michelle. Halo Kak Tifa, waduh tiba-tiba aja nih aku dipanggil. Oke, aku baca dulu ya puisinya. Kau adalah segalanya bagiku, tempat di mana aku merasa aman dan nyaman. Kaulah pahlawanku. Berarti ini tentang pahlawan gitu ya?
Bentar deh, Kak. Aku mikir dulu deh. Tiba-tiba nih Kak Tifa main panggil-panggil aja nih. Oke, aku udah kepikiran nih. Kau adalah segalanya bagiku. Tempat di mana aku merasa aman dan nyaman. Kaulah pahlawanku. Apa jadinya aku tanpa dirimu? Berkat engkau, aku bisa menjadi diriku yang saat ini. Waduh, asik nggak tuh? Waduh, cakep. Keren banget Kak Michelle. Oke, sekarang puisi yang paling terakhir. Buat yang terakhir ini aku mau dengar suaranya Kak Jess deh. Halo Kak Jess. Halo Kak Tifa. Aduh, aku jadi korban ketiganya Kak Tifa nih ya. Bentar. Aku baca dulu. Sejak kecil kita selalu bersama. Berlarian ke sana kemari. Aduh. Itu di sebelah ada rainbow, terus ada star-star gitu. Kayaknya vibes-nya romantis gitu ya Kak Tifa ya. Ya bisa romantis bisa, sahabat juga bisa nih Kak. Terserah Kakak deh. Bentar. Aku maunya romantis biar kayak aku. Aku mikir dulu. Apa ya kira-kira kalimatnya? Aduh. Kak Tifa sih milih-milih aja. Oke. Puisi ketiga nih. Aku dapat. Dengerin. Sejak kecil kita selalu bersama. Berlarian ke sana kemari. Tak terasa aku tumbuhkan rasa. Berharap bersamamu setiap hari. Rasa gini-gini. Waduh, aku jadi berdebar-debar di Kak Jess. Baper ya. Iya dong, baper dong. Aduh, paling smoothnya gila. Aduh. Oke, pada kreatif semua ya. Nah, adik-adik tulis jawaban kalian di kertas ya, kalau menurut versi kalian tuh gimana. Terus kertasnya kalian foto deh. Oke, kita mainnya sampai sini aja ya. Makasih adik-adik dan juga kakak-kakak semuanya. Dadah! Terima kasih Kak Tifa. Mbak Steph, pada kreatif banget ya adik-adiknya. Kakak atasnya juga dong. Bener banget Kak Jessica. Tadi tuh lanjutan puisi tuh kayak pada sweet banget. Aku aja tuh nggak kepikiran gitu mau diisi kalimat apa gitu. Ya kan? Nah, tapi adik-adik hebat semua nih. Mantep banget, tepuk tangan untuk kita semua. Wih. Oh ya, wah, Kak Steph, ternyata kita udah mau selesai nih. LDRan lagi dong aku sama adik-adik. Sedih. LDR gak tuh? Tapi iya, aku juga ikut sedih nih. Karena ini pertemuan terakhir kita bersama adik-adik semua. Ya bener Kak Jessica, udah pertemuan terakhir. Astaga. Iya kan? Nah, kami, para kakak Katos, akan rindu banget nih dengan kalian. Iya kan, Kak Steph? Iya banget. Kami juga berterima kasih buat adik-adik semua yang udah mau ikut acara TOS kita. Maaf banget nih kalau mungkin kita pernah menyinggung kalian. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu ya. Mungkin kita sampai sini aja kali ya Kak Jessica. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita tutup acaranya, ada nggak nih Kak Katos yang mau beri pesan juga? Aku. Sekalian juga nih, untuk merayakan hari puisi, aku mau challenge kakak-kakak TOS semua untuk berpantun. Dimulai dari aku ya. 3 pertemuan kita bersama, canda tawa kita lewati. Untuk adik-adik semua, tetaplah ingat kita dalam hati. Cakep banget Kak Stefani. Oke. Gantian. Aku terima challenge-nya nih Kak Stefani. Aku sekarang. Tapi aku mau kakak-kakak cakep-cakepin aku gitu ya. Oke. Biar kayak cakep gitu. Oke. Pergi ke pasar beli pisang. Cakep. Pulang-pulang diberi acar. Cakep. Cakep. Meski kita bersenang-senang, Cakep. jangan lupa terus belajar. Mantap. Cakep. Oke, tadi kan Kak Jesslyn, sekarang aku mau terima challenge Kak Stefani tadi. Bentar ya, aku mikir dulu. Oke, aku udah dapat. Jalan-jalan ke kota Aceh. Jangan lupa membeli peniti. Walaupun kita berpisah, kalian tetap di hati. Aduh, Kak Tifa. Aduh, Kak Tifa keren banget sih, jadi baper loh. Aduh. Oke. Tadi kakak-kakaknya udah pada keren-keren ya. Aku juga nggak kalah keren nih. Aku juga punya pantun. Oke. Bentar, mikir dulu. Oke. Udah ketemu nih. Setiap hal tidak ada yang mudah.
tapi akan lebih susah bila tidak dikerjakan. Belajar terus tak kenal lelah, meraih apa yang kalian impikan. Mantap banget Kak Michelle. Keren Kak, keren. Oke. Giliran aku ya sekarang ya. Aku juga mau dicakep-cakepin nih. Oke. Aku mulai ya. Monyet ambil buah mangga. Cakep. Ternyata dicuri kelinci. Waduh, Jangan pernah berhenti untuk membaca, cakep. karena buku kan berguna di kian hari. Cakep. Mantap. Keren, keren, keren. Bukunya dibaca ya guys, nanti dicuri kelinci loh. Oke, karena aku yang terakhir, oke aku sesuaiin deh karena aku yang terakhir. Siap-siap ya kakak-kakak. Oke, Hari siap. ini Siap, kami Kak. belajar puisi. Cakep. Cakep. Materinya sangat memikat hati. Cakep. Cakep. Sekarang kakak-kakak tos undur diri, tetap semangat meraih mimpi. Mantap. Mantap. Oke. Sekian deh kita berpantunnya. Nah, terima kasih adik-adik semua sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Ya, terima kasih adik-adik. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri acara hari ini, aku mau ingetin lagi nih buat adik-adik, supaya jangan lupa kumpul kertas yang berisi jawaban dari games-games tadi. Terima kasih semua. Terima kasih adik-adik. Makasih adik-adik. Makasih adik-adik Makasih, semua, adik-adik. sampai jumpa. Bye-bye.